lebih lanjut mengenai teorema sisa dan teorema faktor, jadi pembagian pada polinomial itu kan nggak selamanya hanya X kurang A. Jadi gimana ketika pembagiannya itu oleh AX dikurang B, oke? Nah, jadi jika ada suatu polinomial Fx, itu kan dirumuskan sebagai pembagi dikali hasil bagi ditambah sisanya Sx, oke? Nah, lalu jika pembaginya yaitu AX kurang B dikali HX ditambah sisanya seperti ini, maka si Fx itu sama dengan kita keluarkan A-nya jadi X dikurang B per A dikali HX ditambah XX. Berarti artinya nanti X yang kita gantikan itu adalah X-nya sama dengan B per A kalau kita menggunakan substitusi, melihat nilainya dan melihat apakah dia punya sisa atau dia sama dengan 0, oke? Nah, sehingga nanti seperti inilah dia jadi bentuk rumusannya. Maka contohnya misalkan jika ada polinomial 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 5x dikurang 1 dibagi oleh 2x dikurang 1, berarti ini artinya kita buat x-nya sama dengan setengah, kita gantikan ke sini. Maka kita gunakan dengan cara Horner atau dengan cara bagan, kita urutkan dari pangkat tertinggi, berarti 2, 1, 5, minus 1. Oke, di sini x-nya sama dengan setengah. Pertama kita turunkan dulu sekali, 2, setengah kali 2, 1, 1 tambah 1, 2, setengah kali 2, 1, 5 tambah 1, 6, setengah kali 6, 3, min 1 ditambah 3, 2, maka sisanya sama dengan 2. Dan fungsinya hasil baginya yaitu, mulai dari sini berarti jadi 2x kuadrat ditambah, ini koefisien x-nya yaitu 2, X ditambah 6. Inilah si HX-nya atau hasil baginya. Maka kalau kita rumuskan si Fx itu, si polinomial ini, si 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah 5x kurang 1 ini merupakan sama dengan faktornya berapa? Si x dikurang setengah, ya kan? Karena dia kan x sama dengan setengah, kita buatkan ke sini, baru dikali 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 6. Ditambah sisanya berapa? 2. Nah, lalu kalau dari sini kita keluarkan 2-nya, berarti 2 dikali x kurang setengah. Berarti ini tinggal x kuadrat ditambah 1 ditambah 3. Karena kalau kita kembalikan lagi ke sini kalinya, berarti kan ini juga hasilnya ditambah 2. Maka yang ini tadilah bentuknya itu. Maka Fx itu kan sama dengan A. A-nya itu yaitu 2 dikali X dikurang setengah B per A. Oke, dari yang pembaginya yang 2X kurang 1. Oke, AX kurang B berarti B per A. Pas kan X-nya jadinya X kurang setengah. Oke, dikali X kuadrat tambah 1 ditambah 3 ditambah 2. Berarti inilah hasil baginya. Oke, ini sisanya. Dan ini tadi yang si pembaginya. Kita kembalikan lagi, berarti ini kan jadi 2x dikurang 1 dikali x kuadrat ditambah 1 ditambah x ditambah 3 ditambah 2. Gitulah dia kalau pembagiannya oleh AX dikurang B. Sisa pembagian oleh bentuk kuadrat. Jadi, kalaulah suatu polinomial dibagi oleh suatu bentuk kuadrat, itu bisa kita bagikan dengan cara pembagian ke bawah atau dengan cara metode Horner. Nah, misalkan ada suatu polinomial yaitu 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 1 dibagi oleh x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, kalau kita gunakan dengan cara pembagian ke bawah ya, berarti ini kan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 1 dibagi oleh x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, kita bagikan. Dari pangkat tertinggi di sini dibagi dengan pangkat tertinggi di sini. 2x pangkat 3 dibagi x kuadrat berarti
2x. 2x dikali x kuadrat, 2x pangkat 3. 2x dikali min 2x, min 4x kuadrat. 2x dikali min 3, minus 6x. Lalu kita kurangkan. Maka hasilnya ini habis, min 3x kuadrat dikurang min 4x kuadrat jadinya positif x kuadrat. Min 8x dikurang min 6, min 2x ditambah 1. X kuadrat dibagi x kuadrat ditambah 1. 1 dikali x kuadrat, 1 dikali min 2x, min 2x. 1 dikali min 3, minus 3, ini kita kurangkan. X kuadrat dikurang x kuadrat habis, min 2x kuadrat dikurang min 2x kuadrat, min 2x habis, 1 dikurang min 3 jadinya positif 4. Berarti ini sisanya. Jadi kalau kita rumuskan berarti 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 8x tambah 1 itu sama dengan pembaginya yaitu x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dikali 2x tambah 1 dikali sisanya ditambah sisanya yaitu 4. Inilah dia hasil pembagiannya. Nah, kalau dengan cara Horner, kita lihat dulu apakah pembagi bentuk kuadratnya ini bisa kita faktorkan. X kuadrat dikurang 2x dikurang 3, x kuadrat dikurang 2x kurang 3, kalau kita faktorkan jadi x kurang 3 dikali x tambah 1. Artinya kita akan cobakan untuk x sama dengan 3 dan untuk x sama dengan minus 1. Yang mana duluan? Terserah, bebas, oke? Nah, misalkan kita pilih untuk x sama dengan min 1 pertama kali. Berarti jadinya di sini kita urutkan dari koefisien pangkat tertinggi 2, minus 3, minus 8, positif 1 dibagi oleh, kita pilih untuk x sama dengan minus 1 pertama ya. Berarti ini x sama dengan minus 1. Nah, berarti menjadi kita turunkan dulu sekali yaitu 2, min 1 kali 2 minus 2, min 3 ditambah min 2 minus 5, min 1 kali min 5 positif 5, min 8 tambah 5 minus 3, min 1 dikali min 3 positif 3, 1 kali 3, 1 tambah 3 yaitu 4. Di sini sisanya 4, kita lanjutkan lagi. Kan inilah sisa untuk yang x sama dengan min 1, kita lanjutkan. Untuk x yang sama dengan 3. Berarti kita turunkan sekali 2, 3 kali 2, 6. Min 5 tambah 6 itu 1. Min 5 tambah 6 itu 1. 3 dikali 1, 3. Min 3 tambah 3 itu yaitu 0. Nah, jadi kalau seperti ini gimana untuk merumuskan mana hasil bagi, mana sisanya? Nah, hasil baginya itu yaitu ini. Ini kan berarti kan pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Berarti jadi hasil baginya ini kan si koefisien x lah jadinya 2x. Ini jadi konstantanya itu 2x tambah 1. Inilah hx-nya. Lalu bagaimana kita merumuskan sisa dengan cara Horner seperti ini? Berarti sisanya itu sama dengan berapa faktor yang pertama? Yaitu apa faktor yang pertama? X tambah 1 dikali sisa yang kedua yaitu 0, oke? Ditambah sisa yang pertama yaitu 4. Maka Sx-nya ini itu sama dengan, ini kan 0 tambah 4 yaitu 4. Jadi bukan berarti karena di sini hasil sisa yang terakhir itu 0 maka sisanya 0, beda dengan ini, enggak. Jadi perumusannya itu ketika dia bentuk kuadratnya, ketika pembaginya bentuk kuadrat, si ax kuadrat ditambah bx tambah c, ini kalau difaktorkan kan jadi x kurang 1 dikali x kurang 2 lah misalnya. Oke? Nah, maka hasil baginya kita rumuskan menjadi seperti ini. X dikurang x1, pembagi pertama yang kita pilih, dikali sisa dari yang pembagi kedua, berarti sx2, ditambah sisa dari pembagi yang pertama. Inilah perumusan sisa ketika pembagian oleh bentuk kuadrat dengan cara yang Horner seperti ini. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik anak-anak ini. Selanjutnya kita akan lanjut untuk pembahasan soal-soal mengenai teorema dan teorema faktor pada polinomial. Semoga dapat dipahami. See you!